Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Kali ini pembahasan kita yaitu analisa volume besi tulangan seluk beton dengan bantuan Microsoft Excel. Kita akan menghitung jumlah dari tulangan yang dibutuhkan untuk seluk beton, tulangan utama, dan kita juga menghitung jumlah dari tulangan sengkang atau cincin yang dibutuhkan untuk seluk beton. Oke, baik. Kali ini kita akan menghitung volume untuk besi dari seluk beton. Di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat untuk mempermudah dalam menghitung jumlah besi dalam satu seluk beton. Oke, baik. Saya langsung saja. Di sini ada volume besi seluk beton. Ini nomor, ini analisa, ini tulangan, ini ukuran tulangan 6, 8, 10, 12, 13. Sebentar. 16, 19, 22. Dan ini satuannya. Contohnya meter atau batang. Oke, kemudian di sini kita yang isi hanya yang berwarna merah. Selain berwarna merah tidak perlu diisi. Oke, saya akan coba jelaskan bagaimana cara mengisi. Ini adalah panjang dari slope yang akan kita hitung. Sini contohnya di slide atau sheet selanjutnya ada contoh gambar seperti ini. Oke, nah, ini adalah panjang ya. Panjang yang kita hitung. Jadi panjang yang kita hitung ya. Oke. Misal di sini ada slope ya. Sini ada slope, di sini ada kolom atau misalnya di sini pondasi ya. Nah, di sini misalnya pondasi. Kemudian di sini lagi misalnya slope. Oke. Jadi untuk panjang dari slope yang kita mau isi ini adalah panjang ini ya, panjang dari sini misalnya seperti ini, panjang ini. Misalnya ada 22 meter ya. Atau paling 3 meter atau 4 meter ya. Nah, coba di sini saya coba isi sekitar misalnya 4 meter. Oke. Kemudian B adalah lebar nih ya, lebar dari slope ya, lebar dari slope ya. Oke, di situ ada lebarnya B. Jadi B adalah lebar dari slope. Misalnya kita gunakan misalnya dalam perhitungan struktur kita dapat struktur untuk slope ukurannya misalnya 20 kali 30. Oke. Kita coba masukkan di sini 0,2 meter 20 cm. Kemudian hanya adalah tinggi itu misalnya 0,3. Kemudian S beton adalah selimut beton. Sudah paham ya, selimut beton adalah beton yang mengcover dari tulangan agar tulangan tidak korosi. Oke. Standarnya sekitar 2,5 sampai 5 cm. Ada juga yang menggunakan 4 cm ya. Oke, saya gunakan 2,5 cm ya. Oke. Kemudian jarak sengkang ini jarak SK tum, artinya jarak sengkang tumpuan. Nah, ini seperempat, biasanya seperempat dari panjang beton, panjang slope itu adalah area dari tumpuan. Jadi misalnya dia
dari perhitungan struktur didapatkan berapa. Nah, ini kita masukkan misalnya jaraknya 15 cm atau misalnya jaraknya 10 cm. Ya, misal di jarak sengkang di tumpuan jaraknya 10 cm. Kemudian kita ini jarak SK lapangan, maksudnya jarak sengkang di lapangan, sengkang atau cincin ya. Nah, inilah yang 2/4 di bagian tengah, ini adalah area lapangan untuk slope misalnya ya. Nah, ini area lapangan. Jadi ini jaraknya berapa di perhitungan. Misalnya kita dapat sekitar 15 cm ya. Itu dari mana dapatnya? Kita dapat 15 cm misalnya. Kita hitung di sini 15 cm. Atau misalnya tumpuan dan lapangannya sama, kita tuliskan saja sama. Ya, seperti itu. Nah, saya contohkan yang dia berbeda ya. Oke. Kemudian di bawahnya ini adalah tulangan 1. Ya, tulangan 1 itu misalnya ada 2 tipe tulangan yang digunakan dalam slope. Nah, itu kita bisa hitung di sini. Misalnya tulangan 1 yang adanya di pojok-pojok sini ya. Ini tulangan 1 yang ada di pojok-pojok, misalnya dia menggunakan tulangan ulir ya, diameter misalnya 16. Oke. Kemudian tulangan 2 misalnya ada di sini nih, ada 2 misalnya, atau ada 4 misalnya ya, 1 2 3 4 ya, misalnya yang diameternya misalnya sekitar misal pakai 12 tapi tulangannya polos, kita kasih ini O ya, atau 0 lah boleh ya. Ini sebagai pembeda saja bahwa dia adalah tulangan ulir dan O adalah tulangan sengkang, tulangan polos, sorry. Oke, ini misalnya kita tulangan yang 2-nya tadi seperti tadi ya, kita pakai 12. Kemudian sengkang, tulangan sengkang kita gunakan berapa? Misalnya kita polos pakai diameter 8 ya. Oke, kemudian kita ke sebelah kiri, ini adalah jumlah ya, jumlah slope ya, itu maksudnya jumlah slope yang ukurannya 4 meter ada berapa. Nah, contoh misalnya seperti ini. Nah, misalnya yang saya kasih warna merah ini misalnya ukurannya 3 meter, dan yang warna saya kasih warna kuning ini ukurannya 4 meter, seperti yang kita hitung ya. Seperti yang kita hitung, misalnya ini kita hitung 4 meter ya, kita hitung sini 1 2 3 ya, berarti ada 3, kita masukkan di sini 3 set ya. Oke, itu kemudian di bawahnya ada kait ini sudah ada rumusnya, sudah langsung terhitung di sini ini ya, kait ya. Oke, kait adalah ini kait ya, kait ini. Nah, ini kait namanya. Oke, kemudian ini adalah overstack. Ini juga secara otomatis sudah menghitung kira-kira panjangnya berapa. Sini sudah standar, atau bisa juga kita kalau mau pakai gunakan dia 35 kali D atau 35 kali diameter tulangan yang kita gunakan. Di sini saya sudah sandarkan saja sama dengan H ya, sama dengan H. Oke, sama dengan H, karena biasanya di lapangan kita buat tulangan tuh tidak terputus, atau bisa juga terputus boleh. Nah, misal tulangan biasanya kita berusaha tulangan begini, tulangan dan lapangan dan tumpuan. Nah, dibuat seperti ini, jadi dia nyambung ya. Biasanya bisa buat seperti ini atau terputus seperti gambar yang ada di gambar di Excel tadi. Kita kalau saya berasumsinya buat seperti ini, jadi dia tulangannya lebih baik karena tidak putus ya, tulangannya tidak terputus. Kalau ini terputus, tapi ini boleh digunakan, dan yang di gambar cat ini juga boleh digunakan. Ini tulangannya ya, biar lebih jelas saya kasih warna biru. Oke, seperti itu ya.
kemudian oke. Kemudian ini udah terhitung ya, tidak perlu dihitung karena sudah ada rumus. Kemudian ini adalah jumlah ini adalah jumlah sulangan sengkang ya, jumlah sulangan sengkang. Ini jumlahnya, sulangan sengkang yang di tumpuan. Terus kemudian ini adalah jumlah tulangan sengkang yang ada di lapangan. Di sini ada rumusnya, bisa dilihat dan bisa dipelajari. Ini juga ada rumusnya, bisa dilihat dan bisa dipelajari. Kemudian jumlah tulangan satu. Nah, jumlah tulangan satu ini ada berapa? Ya, jumlah tulangan satu ada berapa? Misalnya seperti ini. Misalnya diameter 16 yang kita gunakan ini ada 4. Kita masukkan 4 sini ya. Oke. Kemudian yang tulangan 12, tulangan yang tipe yang keduanya misalnya ada 4 nih misalnya. 1 2 3 4. Nah, kita masukkan di sini 4. Oke. Kemudian panjang ini adalah sengkang. Panjang ini diameter sengkang, panjang ini panjang sengkang ya. Panjang sengkang. Jadi sini sudah ada rumusnya, dia langsung secara otomatis menghitung kira-kira untuk satu cincin atau sengkang itu membutuhkan berapa panjangnya. Ini sudah termasuk ini ya, lingkar ini dan kait ini ya, kait yang ada untuk sengkang. Oke. Kemudian ini adalah hasil perhitungan diameter 16 jumlahnya ini ya 19,8 meter. Kemudian yang diameter 12 jumlahnya juga 19,68. Misalnya ini kita pakai 2 saja nih yang 12 biar ada perbedaan. Oke. Ini yang 12 jumlahnya misalnya jadi 9,8 meter. Jumlah ini dan diameter 8 ya. Sorry, satu lagi diameter 8 untuk sengkangnya. Panjangnya yang dibutuhkan 34,56 meter. Ini ya hitungan ini adalah untuk satu slope, untuk satu slope panjang yang 4 meter ini ya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi adalah ini adalah hitungan totalnya. Tulangan 1 diameter 16, jumlah totalnya 59,04. Sorry, di sini ada rumusnya ya, bisa dilihat, bisa dipelajari. Ini juga ada rumusnya, dari mana nilainya bisa dilihat dan bisa dipelajari. Di sini juga ada nilainya, dari mana bisa lihat dan dipelajari. Oke, kemudian saya ulangi, ini tulangan yang satu, tulangan 1 dia ulir diameter 16. Ini secara otomatis sudah terhitung ya, tidak perlu diisi seperti yang awal saya bicarakan bahwa yang kita isi hanya yang warna merah ya. 16 terus jumlah total adalah 54,04 meter. Ini adalah 50, ini adalah panjang, ini rumusnya. Panjang ini adalah jumlah ya, jadi panjang 4 meter dengan jumlah 3 set. Ini panjang total yang dibutuhkan tulangan diameter 16. Ini rumusnya. Ini panjang total tulangan diameter 12 ya. Kemudian ini adalah panjang total yang dibutuhkan untuk sengkang diameter 8. Oke. Kemudian untuk ini adalah perhitungan yang secara otomatis menghitung dia tulangannya ada berapa. Misalnya seperti ini ya, di diameter 16 otomatis tulangan-tulangan yang ini tidak ada, tetapi dia adanya di diameter 16. Di sini ada rumusnya, bisa dilihat ya, secara otomatis dia menghitung. Kemudian di sini diameter 12, di sini secara otomatis dia diisinya diameter 12. Nah, ini kalau misalnya diameter 8, dia adanya di diameter 8. Seperti ini ya perhitungannya. Ini ada rumusnya juga, ini ada rumusnya juga, dan ini ada rumusnya juga. Nah, misalnya ini saya ganti misalnya 13, dia nanti dia berpindah. Nah, adanya di 13. Tapi kita tidak boleh mengganti yang berwarna selain merah. Yang boleh kita ganti adalah yang berwarna merah. Oke, kemudian di bawah ini adalah jumlah total. Jadi jumlah total ini adalah jumlah yang kita butuhkan untuk membeli material. Kurang lebih jumlahnya sebanyak ini. Untuk slope 4 meter dengan jumlahnya 3 ya, 3 tadi ya. Oke, jadi ini jumlahnya ada nilainya dari mana. Ini rumusnya. Ini jumlah untuk tulangan 8. Kemudian ini jumlah untuk tulangan 12
rumusnya ada. Kemudian ini jumlah untuk tulangan 16, rumusnya ada. Kemudian ini adalah jumlah batang ya. Jumlah batang ini rumusnya ada dari mana. Ini untuk pembelian nanti kira-kira berapa batang yang kita mau beli untuk diameter 8. Kemudian untuk yang diameter 12 ini ada rumusnya. Ini jumlahnya yang kita butuhkan untuk membeli material. Kemudian ini diameter 16, ini adalah yang kita butuhkan untuk memberi material dari volume besi yang akan kita gunakan untuk slab beton ini. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.